Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada, senang kita ketemu kembali. Nah saudara, sebelum kita langsung masuk dalam firman Tuhan, mari kita memuji dan menyembah Tuhan dulu. Saudara, mari kita siapkan hati, kita fokus hanya kepada Tuhan saja. Kita minta rema daripadanya, kita minta terang daripadanya untuk pembelajaran pada hari ini. Oradabasi kita bayar, oradabasi kita bayar. Mari kita ucapkan syukur. Mari kita katakan yang baik, yang manis buat Tuhan kita. Let us bless the Lord with our lips. Let us bless the Lord with our heart. Ya radabas kita bayar. Thank you, thank you. Engkau Tuhan yang beri kekuatan. Amin. Saat badai menerpa hidupku, di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku,
tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, ku tetap percaya. Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Kami tetap percaya, takkan pernah ragu. Yesus, Percaya kau Tuhan, kau bekerja senantiasa, kau bekerja Tuhan. Ya radaba ya radaba shi, radaba ya radaba shi, ya radaba ya radaba shi. Ya radaba ya radaba ya radaba shi, ya radaba ya radaba shi. tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku.
turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Yes, we believe in you. Tuhanku Kau Tuhan yang ajaib. ajaib. Kau turun tangan Pulihkan kami ya Tuhan. memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun Kau tangan pulihkan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Urada bayara da basi. Urada bayara la yara na bayara da yara da basi. Yara da bayara da basi. Yara da bayara da basi kita bayara. Urada bayara da basi. Yara la yara na basi. Yara da basi kita bayara da basi. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Kau memang Tuhan yang setia, yang memberkati kami Tuhan. Kau yang turun tangan terlebih dahulu Tuhan untuk menyayangi kami, memberkati kami, menolong kami ya Bapak. Kami bersyukur ya Tuhan. Bukan karena hebatnya kami, bukan karena kuatnya kami, bukan karena apa yang kami lakukan, tapi karena Kau adalah kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Ajari kami 1 Samuel 5, di mana di situ merepresentasikan Tuhan bahwa Kau selalu rindu untuk bersama-sama dengan kami. Kau yang mencari kami. Berkati hamba-Mu, urapi lidah bibir hamba-Mu, lindungi hamba-Mu di balik salib-Mu, berikan pengertian hikmat kepada setiap yang mendengar. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi saudara. Mari kita buka Alkitab langsung. 1 Samuel pasal yang ke-5. Lanjut, kalau dari 1 Samuel pasal yang keempat kita tahu bahwa tabut Tuhan dirampas oleh orang Filistin. Mungkin orang Filistin pikir kalau ada tabut Tuhan, aku rasa sih mereka nggak bakal pikir bahwa Tuhan akan menolong mereka. Tapi mereka satu hal yang mungkin mereka yakin bahwa bangsa Israel udah nggak ada yang nolong lagi. Udah habis lah sama kita. Ya pasti begitu orang Filistin. Nah, jadi lanjutan dari situ, Ark of Covenant sekarang dibawa dari kota demi kota. Dan kita akan lihat apa yang terjadi. Saudara, jadi sekarang keadaannya bangsa Israel sedang menangis. Saudara, mereka kehilangan kemuliaan Allah. Ya, mereka sudah tidak punya pengharapan lagi. Mungkin ditambahkan kesedihan atau duka, aduh dirampasnya sama orang Filistin lagi, gimana menangnya, perangnya juga sama dia, betul? Kalau dirampasnya sama orang lain mungkin ya kita cari balik dulu. Tapi dirampasnya sama orang yang mengalahkan mereka sendiri, mereka udah total putus harapan. Ya udah deh, bagaimana caranya lagi mau lawan orang Filistin, saudara. Mereka mengalami kemalangan, mereka pikir orang Filistin akan bersenang-senang, tapi enggak juga, di sini menariknya. Nah, mari kita baca 1 Samuel 5 ayat 1. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod.
Nah, Asdod ini adalah salah satu 5 kota kunci atau yang besar di cities of Filistin. Jadi salah satu kota kunci, saudara. Ya, Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisinya Dagon. Saudara bisa lihat apa konteks di sini? Orang Filistin memberdirikan atau memposisikan tabut Allah, yaitu Allah sendiri itu, hadiratnya di situ dengan sejajar dengan berhala, saudara. Dari sini aja kita udah lihat bahwa wah, ini Filistin pasti hancur nih, nggak bener lah pasti. Nyamain kok Tuhan sama Dagon. Nah, Dagon itu dari bahasa Akkadian, saudara. Dagan atau kalau kita mengerti artinya adalah grain, ya bisa dibilang beras. Makanya ini dewa yang disembah, fertility, agriculture, panen, the harvest god, ya, Dagon itu. Nah, sekarang di zaman sekarang saya percaya sudah hampir punah. Mungkin sudah tidak ada lagi yang menyembah Dagon, ya. Nah, Dagon ini juga signifikansinya beberapa kali disebut waktu dulu di Hakim-Hakim, ya, waktu Samson itu di imprisoned atau dipenjara oleh Filistin, ya, si Simpson, saudara. Ada di situ dideskripsikan ada Temple of Dagon di Gaza. Kemudian nanti di Amos juga kita bisa lihat bahwa akan dipermalukan penyembah-penyembah Dagon, di situ disebut, saudara. Nah, mari kita baca lanjut ayat 3. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tiba-tiba jatuh, saudara. Telungkup, seperti menyembah. Seperti sakah, saudara, telungkup. Menyembah yang maha kuasa. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah, menyembah lagi, saudara, di hadapan Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon yang masih tinggal. Nah, badan Dagonnya mungkin sudah tidak bisa berdiri sendiri. Sudah tidak itu, maka udah pasti tidak lagi ada signifikansinya lagi patung itu di situ. Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang Asdod itu sampai hari ini. Jadi mereka ketakutan. Dari sini kita bisa mengerti bahwa Ark of Covenant itu juga melambangkan atau bisa ada manifestasi yang namanya punishment and judgment. Karena holiness-nya Tuhan ada di sana. Ya, karena holiness-nya Tuhan ada di sana. Ada demonstrasi the power of God, bukan hanya untuk menang perang aja. Tapi memang ada demonstrasi the divine power of God di tempat di mana ada hadirat Tuhan. Saudara percaya itu? Saya percaya, saudara. Di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada demonstrasi kekuatan Tuhan. Dan kekuatan Tuhan itu pasti hanya untuk kebaikan kita, saudara. Buat musuh itu adalah malapetaka, betul? Hadirat Tuhan begitu luar biasa. Jangan diremehkan, jangan tidak direspek. Hadirat Tuhan bisa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena itu, saudara, dengan prinsip ini aja kita mengerti bahwa betapa pentingnya hadirat Tuhan di dalam rumah tangga kita. Betapa pentingnya hadirat Tuhan di kantor tempat kita bekerja sehari-hari. Betapa pentingnya hadirat Tuhan di dalam rumah Tuhan. Di mana orang-orang terluka, di mana orang-orang membutuhkan, di mana orang-orang rapuh, sakit hati. Di mana orang-orang berdosa, bersalah datang, akan ada kuasa Tuhan yang menjamah mereka. Sebegitu besar dan pentingnya the presence of God. Bukan cuma urusan kita kerja, cari uang, pikirin hal-hal dunia, saudara. Mungkin dari sini aja kita bisa mikir, renungkan, saudara. Renungkan sungguh-sungguh. Seberapa penting hadirat Tuhan dibanding yang lain. Amin, saudara. Apabila ada hadirat Tuhan di dalam dirimu, saudara, saya percaya maut, malapetaka gak bisa menyentuh dimanapun kamu berada. Kalau kamu ada di keluarga malapetaka yang jahat, saya percaya kita akan dilindungi karena ada hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Amin ya, saudara. Nah, ayat 6 kita baca sampai habis. Ayatnya cuma sampai 12, saudara, tapi signifikan sekali. Nah, tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat. Dan
ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok, baik Asdod maupun daerahnya. Borok-borok ini dikorelasikan dengan di mid-century di mana terjadi Black Death. Di Europe hampir 50%, 60% orang-orang mati, saudara. Dikorelasikan ke sana. Tapi ada juga para scholar atau para ilmuwan atau para teologian menyambungkannya ke bagian penyakit yang lain, saudara. Kita tidak usah perdebatkan itu, tapi borok-borok ini parah, pokoknya gitu. Bisa menyebabkan kematian dan sangat akut. Dan bahkan udah banyak sekali yang mati di sini. Ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita. Sebab tangannya keras melawan kita, melawan Dagon, Allah kita. Allah kita kalah lawan Allahnya mereka. Tapi tenang, mereka kan nyarinya barangnya, ya. Mereka nggak kenal Allahnya siapa, gitu. Jadi rasanya kalau balik ke bangsa Israel ya udah toh, gitu ya dalam pikirannya. Tapi mereka belum mau menyerah. Siapa tahu dipindahin ke kota tempat lain dulu. Ayat 8, sebab itu mereka memanggil berkumpul kepadanya semua raja orang kota Filistin dan berkata, apakah yang akan kita lakukan dengan tabut Allah Israel itu? Lalu kata mereka, tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gad, katanya. Ya, Gad, salah satu kota juga di Filistin. Jadi mereka memindahkan tabut Allah Israel itu ke sana. Tetapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul borok-borok juga pada mereka. Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron. Tetapi sesampai tabut Allah itu di Ekron, berteriaklah orang Ekron itu demikian. Mereka memindahkan tabut Allah Israel itu kepada kita, untuk mematikan kita dan bangsa kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja orang Filistin dan berkata, antarkanlah tabut Allah itu, udah balikin aja ke Israel, katanya. Biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita. Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut. Tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Orang-orang yang tidak mati dihajar dengan borok-borok, sehingga teriakan kota itu naik ke langit. Nah, saudara sadarkan bahwa ini semua adalah perbuatan Tuhan sendiri. Dengan tidak langsung Tuhan itu menimbulkan satu mindset atau menetapkan sebuah mindset kepada orang Filistin bahwa, hey, Allahnya Dagon gak bisa apa-apa di hadapan Allah Israel. Sudah ada fear yang masuk ke dalam orang-orang Filistin. Bahkan bukan cuma fear dan ketakutan dan kekhawatiran, tapi impact atau dampak yang benar-benar ada, yaitu orang-orang terluka karena borok-borok dan bahkan orang-orang mati. Itu sudah terjadi. Tuhan bisa dibilang dalam tanda kutip menyerang bangsa bangsa Filistin sendirian, saudara. Nah, apa yang terjadi kalau saya pikir-pikir di kejadian ini, orang Israelnya bagaimana ya? Saya yakin orang Israelnya khawatir, takut, mungkin berseru-seru kepada Tuhan, tapi nggak ada tertulis. Tapi dari sini saya mau bilang kepada kita semua, ada pesan profetik buat kita semua. Kelihatan Tuhan nggak bekerja, tapi Tuhan bekerja, saudara. Jangan pernah misunderstood Tuhan. Kayaknya Tuhan nggak bekerja. Saya doa mati-matian, nggak dijawab. Saya ini, saya itu, semua sunyi. Mungkin saya orang dosa ya. Mungkin doa saya nggak didengar Tuhan. No. Dengan iman kita percaya. Walaupun seolah-olah Tuhan tidak bekerja, Dia bekerja. Dia selalu lakukan sesuatu. Dia selalu rajut plannya. Dan Dia akan reveal kepada kita semua, saudara. Satu hari nanti. Ya, Ark of Covenant represent holiness, justice, and also punishment. Kepada siapa yang tidak berbuat benar. Tapi di Ark of Covenant ini juga ada elemen yang namanya kasih, mercy, a mercy seat. Di atasnya a mercy seat. Artinya apa? Bangsa Israel tidak meminta Tuhan yang karena kasih. There is mercy, unending mercy. Tidak pernah berhenti. Mercy yang tidak perlu didapatkan karena udah tercurah bagi kita. Peti ini melakukan kebaikan buat orang Israel.
Peti ini yang cari jalan pulang ke tengah-tengah orang Israel. Luar biasa banget. Waktu saya baca ini, aduh. Ngapain? Kenapa saya kadang-kadang masih ragu-ragu sama Tuhan? Kenapa kadang-kadang saya nggak percaya Dia? Kenapa kadang-kadang saya masih nggak taat sama Tuhan? Peti Tuhan, hadiratnya. Cari jalan pulang sendiri demi berada di tengah-tengah orang Israel yang notabene-nya tidak mencari Dia. Tapi peti ini berharap bahwa satu hari atau pasti akan ada orang-orang yang benar yang bisa menyembah Allah dengan roh dan kebenaran. That's big. That's great, saudara, buat kita semua. Firman Tuhan berkata karena semua orang telah berbuat dosa. Ya, Roma 3 ini tambahan. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sama. Bangsa Israel berdosa, kehilangan kemuliaan Tuhan. Bahkan Ark of Covenant gak ada di mereka. Ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Mereka telah kehilangan kemuliaan Allah. Mereka telah berdosa terhadap Tuhan. Tapi karena kasih karunia. Pada zaman ini belum ada kasih karunia. Tapi kita udah lihat, ini mah tindakan kasih karunia, betul gak? Dari Tuhan. Mau cari jalan pulang sendiri ke bangsa Israel. Luar biasa. Dan ini kita akan lihat di pasal selanjutnya, pulang beneran sendiri. Tanpa perlu dijemput-jemput, saudara. Karena kasihnya begitu besar buat kita semua. Amin, saudara. Belajar ini ada picture of grace atau kasih karunia buat kita semua, saudara. Apapun yang sudah perbuat, kesalahanmu, kita gak sempurna, saudara semua. Tapi ada kasih karunia Tuhan bahwa Dia selalu mau sama kita. Dia selalu menunggu kita. Dan mari kita berbalik kepadanya. Justru jangan manfaatkan kasih karunia-Nya untuk terus tinggal di dalam dosa. Untuk terus tinggal di dalam ketidaktaatan, saudara. Tapi justru karena kita telah dibersihkan, diputihkan karena Tuhan cinta kita. Dia mau datang, Dia mau masuk, Dia mau ketuk pintu kita. Walaupun kita kotor sebagaimana Dia mau masuk ke dalam kita. Nah karena itulah kita pulih. Karena itulah kita grateful. Karena itulah kita meresponi kasih-Nya Tuhan. Dengan kita berusaha untuk berbuat dan hidup dengan benar. Amin, saudara. Betapa besar kasih Tuhan kepada kita semua. Karena itu saya mau encourage kita semua untuk belajar meresponi kasih Tuhan lewat cerita ini. Dia mau balik kepada saudara. Responi kasih Tuhan. Buka diri saudara. Buka hatimu untuk dijamah sama kasih-Nya Tuhan. Tidak ada kejahatan yang bisa lebih menandingi kasih karunia. Sebejat apapun kita, kasih karunia itu buat kita. Kasih karunia itu buat saudara. Responi kasih Tuhan. Ya, bersyukurlah dan bersukacita. Jangan mengeluh dalam kehidupan ini. Bersyukurlah dan bersukacita. Karena apapun yang terjadi, saudara, Tuhan ada bersama-sama kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Nah, bangkitlah dan bersungguh-sungguh. Hiduplah dengan benar, saudara. Ya, belajarlah memberi karena kasih itu maunya memberi sesuatu kepada kita. Itulah, saudara, cara untuk meresponi kasih Tuhan. Amin, saudara. Kita belajar banyak di sini. Gak cuman Ark of Covenant is a holy thing. Mendatangkan kuasa, mendatangkan punishment buat yang tidak benar. Mendatangkan punishment kepada penyembahan baru. Bukan cuma itu. Tapi juga kasih yang senantiasa mencari kita sebelum kita mencari Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih Kau selalu mencari kami, menolong kami walaupun kami tidak layak. Kami bersyukur ada kasih karunia. There is a mercy. Bahwa Kau dari dulu sampai sekarang masih duduk di mercy seat. Dan Kau menghakimi kami bukan karena perbuatan jahat kami, tapi Kau menghakimi kami dan Kau memberikan kasih karunia-Mu kepada kami.
Karena itu kami mau responi kasih-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami. Kami mau berdoa buat jemaat. Biar apapun yang kami alami, apapun perbuatan jahat kami, anything that we do wrong, kami tidak melihat itu lagi, tapi kami responi kasih karunia-Mu. Kami terima Engkau ya Tuhan. Dan kami mau bangkit dan hidup dengan benar. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.